Hello trader, dalam kesempatan kali ini saya akan coba memberikan mungkin kisi-kisi bagi yang awam mengenai saham IPO yang akan listing di Bursa Efek. Tentunya kita harus bisa memfilter, setidaknya memfilter mana saham yang baik untuk dibeli dan dipertahankan. Kalau saham IPO itu kita harus bisa memilih, ya minimal dia bisa sekali arah, seperti itu. Mungkin ini cara singkat aja dari saya ya, karena mungkin dari saya pribadi itu termasuk orang yang malas juga. Jadi di sini kita pakai cara cepatnya aja. Yang pertama, dari jelas ya, kalau sama IPO kita lihat dulu jumlah lot yang di-share ke masyarakat. Kalau bisa, sebagus-bagusnya saham IPO, itu harusnya yang di-share ke masyarakat nggak lebih dari 20%. Berarti artinya apa? Holdernya di sana masih kuat. Jadi holdernya itu pegang, berarti harus perusahaan itu sendiri dong. Atau mungkin mau itu sekretarisnya, ya pemilik holder itu. Misalkan dia share ke masyarakat itu lebih dari 30%, ya. Berarti otomatis holder hanya pegang 70% dari total. Kalau seperti itu, berarti holdernya menurut saya kurang kuat. Yang menjadi patokan kita itu ya harus pemilik perusahaannya itu. Kalau misalkan pemiliknya aja nggak mau pegang asetnya, berarti ada sesuatu. Berarti bukan perusahaan yang sehat menurut saya. Poin yang kedua, itu kita harus waspada ketika ada satu saham yang di iklan di mana-mana bahwa saham ini akan IPO, akan listing, punya prospek yang bagus, atau mungkin punya mungkin tokoh terkenal, ya itu harus diwaspadai. Kenapa? Kalau saya pribadi, justru saya dibalik. Ketika kita menemukan misalkan suatu emas misalkan saya menemukan di pinggir pantai dan tidak ada orang yang tahu, itu pasti saya akan keep sendiri. Kalau misalkan memang perusahaan itu bagus, nggak akan mungkin mereka menjualnya gitu kan dengan disebarluaskan. Oh ini saham ini bagus nih, dia punya apa diisukan misalkan kayak unicorn apalah itu akan diprediksi menjadi saham blue chip akan masuk FQ45 misalkan atau misalkan punya aset gede, punya cabang di mana-mana, ya itu kan sebenarnya nggak usah digembar-gembor ya. Kalau perusahaan itu baik, dia akan laku dengan sendirinya. Bahkan yang oversubscribe pun itu menurut saya bukan suatu hal yang bagus. Kalau misalkan ada suatu saham yang dia oversubs, misalkan dia berapa kali lipat yang ngantri, itu sebenarnya bukan bagus menurut saya. Kenapa? Itu cara mereka supaya ketika dia listing, mereka pada antri beli. Ya ini harus waspada. Yang ketiga, poin yang ketiga, di sini kita akan fokus ke underwriter-nya. Jadi kita nggak usah baca prospektus ini. Kalau kalian lihat prospektus ini emiten itu lihat lebih dari 100 halaman, rata-rata di atas 200. Nih kalau dibaca pun menurut saya buang-buang waktu ya. Tapi beda cerita kalau misalkan kalian posisinya ingin untuk jangka panjang, untuk invest. Tapi kalau misalkan buat trading, kita cukup sampai sini aja. Dari sini nih. Kita cek aja penjamin efeknya siapa? Meja. Meja itu penjamin efeknya siapa? PT Ardika Elite Sekuritas. Oke, kita lihat aja untuk Meja ya. Meja itu seperti apa? Ketika listing dia bergerak seperti apa? Oh, ternyata Meja itu awal listing bagus, nggak ada buangan, baru ada buangan hari ke-5. Hari ke-5 dia baru ada buangan. Kita cek PT Ardika Elite Sekuritas, kode broker. PT Ardika itu AO ya. Oke, berarti kalau underwriter-nya AO, kurang lebih dia akan bergerak seperti ini. Minimal berarti hari pertama dia nggak buang. Ya, jadi kalau misalkan nanti ketemu ada PT Ardika ya, mudah-mudahan nasibnya sama seperti ini. Karena menurut saya underwriter ini memang memegang peranan penting karena dia yang dipercaya untuk mengelola saham ya, atau kan di sini juga bilangnya penjamin pelaksana emisi efek. Berarti dia yang menjamin. Kalau misalkan yang menjaminnya aja nggak berani hold saham, ya berarti saham itu ya akan ambrol. Kita cek ini apa nih? PT Bina Arta Sekuritas ini Samuel, kita cek PT Bina Arta AR, AR sama IF. Oke. Kita cek untuk saham live kita cek live seperti apa pergerakannya. Kayak hari pertama ada buangan, kayak yang kayak gini berarti harus dihindari dulu karena bahaya juga kalau misalkan hari pertama langsung buang. Ya minimal kita cari yang hari pertamanya nggak buang. Berarti kalau untuk Samuel atau Bina Arta langsung banting. Nah itu berarti hindari.
Terus kita cek nih satu lagi mungkin SMLE. SMLE ada RDK ya, RDK tadi seperti meja. Ini satu lagi apa nih? Wobi Kai Hainan. Oke, kita cek nih satu lagi ya, ini saham Samarco tuh Akro. Kita cek dulu si Akro isinya sebenarnya. Oke, buangan hari pertama. Oke, berarti ya kalau Wobi itu AI. Nah, nanti kalau misalnya ketemu AI, ya kemungkinan besar dia akan seperti ini polanya. Dia akan buang hari pertama. Ya tadi AI sama Samuel atau Bina Arta itu biasanya dibawang di awal. Ya tadi yang bagus itu berarti yang si RDK atau mungkin siapa lagi ya yang bagus itu ketika awal IPO. Yang minimal hari pertama nggak dibanting aja. Jadi kita lihatnya underwriter-nya. Ya underwriter-nya aja nggak mau pegang. Ini sebenarnya cara cepat aja ya. Dan ini memang menurut saya yang paling efektif. Kenapa saya nggak peduliin prospektus atau informasi lainnya? Karena bandar itu, kalau yang saya tahu, memang mereka mau sebagus apapun prospektusnya, mau sejelek apapun prospektusnya, kalau menurut mereka diarahin ya diarahin, kalau misalkan dia akan banting ya banting. Baik, mungkin segitu aja dari saya ya. Don't forget for like, comment, subscribe, and share. Bye.